Ibu semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Bapak Ibu semua, di pagi hari yang indah ini, saya ajak untuk kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Dan percaya Bapak Ibu semua, ketika kita datang ke Tuhan, kita akan mendapatkan sukacita yang baru, amin. Kita akan mendapatkan pengharapan yang baru, amin. Amin. Maka dari itu, mari kita bawa pujian ini kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah penolong dalam hidup kita. Kau Tuhan dalam penolong, Kau Tuhan dalam hidup kami, Yesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku.
sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kau kehidupanku Tuhan. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami berseru Tuhan. Yesus, Yesus. Padamu ku berseru, Kau penyelamat kami Bapa. Kaulah penyelamatku. Kau besar. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami mampu menyerukan nama-Mu Tuhan. Kami mau menyerukan Tuhan pujian penyembahan kami ke Tuhan kepadamu Tuhan. Kau Tuhan yang kami percaya, Kau Tuhan yang besar Yesus Tuhan. Kau Tuhan penolong kami Tuhan di setiap kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti-Mu, Allah yang luar biasa besar. Tiada habisnya kasih-Mu untuk kami Bapa Yesus Kristus Tuhan. Biarlah Kau yang terus beracara tempat ini Bapa. Biarlah Kau yang terus urapi tempat ini Bapa. Dan semuanya ini Tuhan, kami serahkan ke dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, mari semua kita yang percaya katakan amin. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Oke, saya ingin tanya ke Bapak Ibu semua, siapa di sini yang merasa sukacita pada hari ini? Lambaikan tangan. Amin. Amin, semua sukacita ya.
Yang namanya sukacita itu harus semangat Bapak Ibu semua. Siap? Siap. Kita semangat memuji Tuhan, mari sama-sama karena inilah saatnya bersukacita. Lebih semangat lagi Bapak Ibu semua. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kebesaran karyanya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, ini waktunya, pembebasan telah datang. Haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam baitnya. Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Inilah saatnya bersukacita Bapak Ibu. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kebesaran karyanya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, ini waktunya, kebebasan telah datang. Haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam baitnya. Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam baitnya. Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Sekali lagi Bapak Ibu. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Beri sorak-sorai yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir. Katakan yes bersama Bapak Ibu. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari. Ku menari
Boleh Bapak Ibu untuk kembali duduk. Karena kita ada sampai hari ini bukan karena kekuatan kita, melainkan karena Tuhan Yesus Kristus kita. Kita punya Allah yang besar. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, Tuhan, Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkau kuat kami Tuhan, Engkaulah kuatku Engkau menopang kami Tuhan. Yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Aku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kau yang siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya dan berdoa Tuhan kepadamu. Haleluya Tuhan. Amin. Baik Bapak yang kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sekali lagi kita akan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita, dan juga kesempatan yang masih Tuhan berikan hingga hari ini kami masih bisa bersama-sama beribadah, menaikkan pujian pengagungan kami Tuhan atas kasih-Mu dan kebaikan-Mu yang luar biasa. Dan sebentar Tuhan kami mau terima kebenaran firman-Mu
Tolonglah Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami dengan urapan yang baru, hingga benih firman-Mu ini boleh tertanam dalam tanah hati yang baik dan subur. Dan mampukanlah juga hamba-Mu ini untuk menyampaikan pesan-Mu tepat seperti apa yang Engkau inginkan. Biar segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar saudara? Luar biasa, haleluya. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin mengucapkan selamat Hari Ayah tanggal 12 November kemarin. Dan boleh kita berikan tepuk tangan untuk para ayah yang luar biasa di tempat ini. Haleluya. Ya. Ini tahun yang spesial karena tahun ini saya merayakan Hari Ayah, saudara. Tuhan Yesus sungguh baik. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya mau ajak kita bersama merenungkan satu firman Tuhan tentang pentingnya kita hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Saya percaya ini bukan tema yang asing, saudara. Mungkin saudara cukup sering dengar tema soal ketaatan, tapi pagi hari ini sekali lagi Tuhan ingin kita belajar tentang pentingnya kita hidup dalam ketaatan. Dan kita akan bersama-sama belajar dari satu kisah yang sangat terkenal di dalam Alkitab. Saya percaya semua saudara termasuk anak-anak sekolah minggu tahu cerita ini, saudara. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang keenam. Ini kisah tentang manusia pertama, Adam dan Hawa. Kejadian 3 ayat 1 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? 2, lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. 3, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun raba buah itu nanti kamu mati. 4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. 5, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara kasih Tuhan, kita baru saja membaca kisah tentang ketidaktaatan pertama dalam sejarah hidup manusia, yaitu ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya, melawan perintah Tuhan, tidak taat kepada perintah Tuhan. Dan dari kisah mereka, sebetulnya kita bisa belajar mengapa sangat penting untuk kita sebagai anak-anak Tuhan menjaga hidup kita agar hidup kita ini tetap taat, saudara. Berusaha semaksimal mungkin supaya hidup kita ini tetap taat kepada Tuhan. Nah, ada beberapa alasan mengapa hidup taat kepada Tuhan itu sangat penting untuk kita miliki, sangat penting untuk kita lakukan dalam hidup kita. Yang pertama adalah begini, saudara. Ketaatan itu membuat kita tetap tinggal di Eden, saudara. Ketaatan membuat kita tetap tinggal di Eden. Saudara kasih Tuhan, kalau kita baca kisah tentang Adam dan Hawa, ketika manusia pertama tidak taat, maka Tuhan menghukum mereka. Tuhan menghukum Hawa dengan melahirkan akan kesakitan, ya, melahirkan akan kesakitan. Adam dihukum Tuhan bersusah payah mencari makan, tanahnya terkutuk, saudara. Ya, ular juga dikutuk. Dan satu hal lagi, mereka Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden dan tidak bisa tinggal lagi di dalamnya, saudara. Kenapa tidak bisa kembali? Karena ketika sudah diusir,
Di taman itu dikirim Tuhan malaikat dengan pedang yang menyala-nyala untuk menjaga supaya manusia tidak lagi masuk ke taman Eden, saudara. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seandainya hari itu Hawa dan juga suaminya Adam digoda oleh setan, tapi mereka tetap taat. Mereka tidak mau makan buah yang dilarang. Mereka tetap pegang perintah Tuhan. Mereka tidak mau digoda oleh setan dan mereka tetap taat kepada Tuhan. Pertanyaannya, di manakah mereka tetap tinggal, saudara? Di manakah mereka akan tinggal? Jawabannya tentu saja masih di Eden, saudara. Masih tinggal di Taman Eden sampai akhir hidup mereka. Dan bahkan bisa jadi keturunan mereka sampai hari ini tetap hidup dalam ketaatan, ya masih tinggal di sana, saudara. Masih tinggal di dalam Taman Eden. Jadi mengapa penting untuk kita hidup dalam ketaatan? Karena kalau kita taat, kita akan tinggal di Eden, saudara. Ya, kita akan tinggal di Eden. Hal yang sama terjadi juga buat Anda dan saya. Kalau kita hidup dalam ketaatan, kita akan tinggal di Eden. Kalau kita tidak taat, kita akan terusir keluar dari Eden, saudara. Nah pertanyaannya, apa tuh artinya Eden? Apa artinya Eden, saudara? Eden paling tidak punya 3 arti. Yang pertama, Eden itu artinya taman Allah, saudara. Taman Allah. Ini adalah suatu tempat yang penuh dengan berkat Tuhan, saudara. Taman Allah yang penuh dengan berkat Tuhan. Saya mau ajak kita lihat satu ayat. Di dalam Yehezkiel 28, ayat yang ke-13, yang menuliskan berkat di Taman Eden atau di Taman Allah itu seperti apa? Berkat di Taman Eden, di Taman Allah. Yehezkiel 28 ayat 13. Engkau di Taman Eden, yaitu apa? Taman Allah. Penuh dengan segala, perhatikan di berkatnya, saudara. Batu permata yang berharga. Segala yang berharga ada di Taman Eden, saudara. Yaspis merah, krisolit, yaspis hijau, permata pirus, krisopras, dan nefrit, lasurit, batu darah, dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu, saudara. Kalau kita lihat berkat di Taman Eden, luar biasa sekali, saudara yang dikasihi Tuhan. Begitu limpah, begitu berharga, berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap manusia yang mau tinggal di Taman Eden, saudara. Dan bagaimana kita bisa tetap tinggal di Taman Eden? Kuncinya satu, taat, saudara. Karena ternyata Alkitab juga mencatat, ketaatan itu kunci dari berkat yang berlimpah-limpah dalam hidup anak-anak Tuhan, saudara. Tidak hanya ditulis di dalam Yehezkiel 28 tadi, tetapi ketaatan itu memang kunci dari berkat yang berlimpah-limpah. Saya tunjukkan satu contoh lagi, saudara. Kita akan baca beberapa ayat di dalam Ulangan 28, ayat 1 dan ayat 2. Lalu kita akan lompat ke ayat 13 dan ayat yang ke-14. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Dan ayat 13 dan 14. Itu kalau Anda baca di Alkitab buku ataupun di aplikasi, perikopnya ada judulnya, saudara. Judulnya adalah berkat, saudara. Berkat. Apa isinya? Ulangan 28 ayat 1 dan 2 dan 13, 14. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Sekarang kita lompat, kita baca ayat 13 dan 14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Jadi kalau kita baca ayat ini, saudara, perikop tentang berkat yang luar biasa
bagi umatnya, ini diawali dengan ayat 1 dan ayat 2. Ini bicara tentang apa? Ketaatan, saudara. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, melakukan dengan setia segala perintahnya. Melakukan dengan setia apa? Taat, saudara. Dan ayat tentang berkat diakhiri dengan 2 ayat juga yang bicara tentang ketaatan, saudara. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, bicara apa? Ketaatan. Jadi perikop yang khusus dituliskan tentang berkat yang berlimpah-limpah, diawali dengan 2 ayat tentang ketaatan, diakhiri juga dengan 2 ayat tentang ketaatan. Di tengah-tengahnya apa? Berkat, saudara. Berkatnya luar biasa, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, diberkatilah bakulmu, tempat adonanmu, diberkatilah engkau masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, dan seterusnya, saudara. Jadi saudara yang kasih Tuhan, yang namanya ketaatan, itu selalu nempel dengan yang namanya berkat Tuhan, saudara. Ya, jadi kalau Anda dan saya mau hidup jadi anak-anak Tuhan yang taat aja sama perintah Tuhan. Tuhan bilang apa, firman Tuhan bilang apa, kita taat, kita lakukan, saudara. Jangan heran, saudara, berkat itu akan mengejar hidup kita. Berkat itu akan nempel kepada kita, saudara. Ya, berkat akan datang kepada kita dan berkata, permisi Pak, permisi Bu, nama saya Berkat. Saya dengar dari Tuhan Anda orangnya taat. Boleh enggak saya nginep di rumah saudara? Boleh enggak saya jalan bersama dengan Bapak Ibu setiap hari? Tolonglah, saya mau ikut Anda kemanapun Anda pergi. Berkat akan berkata begitu, saudara. Nah, berapa banyak dari saudara mau hidup dalam berkat seperti ini yang luar biasa daripada Tuhan? Kuncinya satu, saudara. Taat, ya, kepada perintah Tuhan. Ini arti pertama dari Eden. Arti yang kedua dari Eden. Eden itu artinya adalah tempat kesenangan, sukacita, dan keriangan. Ya, jadi yang pertama sudah berkatnya berlimpah-limpah. Yang kedua, Eden juga berarti tempat keriangan, kesenangan, dan sukacita. Ketika ada anak Tuhan yang mau hidup taat kepada perintah Tuhan, maka hidup orang itu akan ada di Eden. Akan tinggal dalam kesenangan, keriangan, dan sukacita, saudara. Apa ada ayatnya? Eden adalah tempat sukacita. Ada, saudara. Mari kita baca satu ayat. Yesaya 51 ayat yang ketiga. Yesaya 51 ayat yang ketiga. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya berubah menjadi seperti taman Eden, dan padang belantarannya seperti taman Tuhan. Taman Tuhan apa tadi depan? Eden juga, saudara. Di situ terdapat apa? Kegirangan, sukacita, nyanyian syukur, dan lagu yang nyaring, saudara. Jadi Eden yang kedua adalah artinya tempat kesenangan, tempat sukacita, tempat keriangan. Saudara kasih Tuhan, alasan anak Tuhan seringkali tidak bersukacita, tidak selalu karena masalahnya berat. Ada anak-anak Tuhan, masalahnya berat tapi tetap sukacita. Betul, saudara. Alkitab mencatat di dalam Kisah Para Rasul, saudara. Di sana diceritakan bagaimana para rasul memberitakan Injil. Kemudian mereka ditangkap oleh para penguasa dan diceritakan mereka disesah. Disesah itu apa? Dicambuk, saudara. Dihukum dengan hukum cambuk. Dipukuli karena Injil Kristus. Ya, saudara, dipukuli tidak enak, saudara. Dipukuli tidak nyaman, saudara. Dipukuli itu masalah, saudara. Tetapi Alkitab mengatakan setelah dipukuli, setelah dicambuk, mereka dilepaskan. Dan Alkitab menceritakan hal yang luar biasa di situ. Ketika mereka pergi dari tempat itu, dikatakan mereka pergi dengan hati yang gembira, saudara. Karena dianggap layak untuk menderita bagi Tuhan. Loh, bayangkan. Jadi anak Tuhan tidak bersukacita, belum tentu karena masalahnya berat, saudara. Ya, karena ada orang yang masalahnya berat tapi bisa bersukacita. Tidak selalu juga karena tidak punya uang atau harta. Banyak orang uangnya banyak juga enggak sukacita, saudara.
Berapa waktu yang lalu saya dengerin satu hamba Tuhan khotbah, saudara. Dia bilang di Jakarta dia punya teman banyak pengusaha, uangnya banyak sekali, saudara. Tapi banyak dari mereka kalau ketemu pendeta ini, tanyanya satu, Pak Pendeta, gimana caranya supaya bisa tidur nyenyak? Uangnya banyak, saudara, tapi nggak bisa tidur, saudara. Ya gelisah terus, saudara. Lalu anak Tuhan tidak bersuka cita juga tidak selalu karena ada orang yang memusuhi. Ada orang punya musuh ya tetap suka cita tuh, saudara. Ya. Tetapi alasan anak Tuhan tidak bersuka cita bisa jadi karena hidupnya tidak taat kepada Tuhan. Ya, alias suka melawan perintah Tuhan. Akhirnya dia tidak tinggal di Eden, tempat sukacita. Ya, jadi mungkin uangnya banyak. Mungkin masalahnya enggak terlalu berat, tapi tetap enggak sukacita. Karena tidak taat. Saudara kasih Tuhan, tadi di awal saya bilang semua kita pasti tahu tentang kisah Adam dan Hawa ya saudara. Tapi pernah enggak saudara kita bayangkan gini, ketika Adam dan Hawa itu masih di Taman Eden, tiap hari mereka itu sukacita. Saya percaya itu saudara. Kenapa lah mereka tinggal di tempat sukacita saudara? Tiap hari mereka bersukacita, tiap hari mereka bergembira. Ya, semua disediakan oleh Tuhan. Tetapi satu hari mereka tidak taat. Mereka melawan perintah Tuhan. Dan kemudian Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, Adam dan Hawa, kamu enggak taat. Sekarang keluar dari Taman Eden. Keluar dari Taman Eden, saudara. Dan mereka keluar. Bisakah kita bayangkan bahwa mungkin sekali beberapa saat, beberapa waktu setelah mereka keluar dari Taman Eden itu mereka kelaparan, susah makan. Kenapa bisa menyimpulkan demikian saudara? Karena begini, mereka Adam dan Hawa biasa mengolah tanah di Taman Eden. Itu tanah yang subur, diberkati Tuhan, ya buahnya banyak saudara. Lalu mereka disuruh keluar, tapi jangan lupa ketika mereka keluar, tanahnya sudah dikutuk oleh Tuhan. Tuhan berkata, terkutuklah tanah karena engkau. Dengan susah payah, engkau akan mengolah tanah dan menghasilkan, mencari nafkah dari tanah itu. Jadi bayangkan hari pertama setelah mereka keluar dari Taman Eden, biasanya mereka bangun tinggal petik apel, mungkin durian, saudara, kelengkeng, saudara. Ketika mereka keluar, mereka susah payah, makan apa kita? Mereka harus cari, saudara, gimana caranya? Supaya bisa makan, mereka olah tanah, tapi tanahnya terkutuk saudara. Ya, jadi saudara kasih Tuhan, saya percaya setelah mereka keluar dari Eden, satu hal yang saya yakin, Adam dan Hawa, sukacitanya pasti tidak pernah sama lagi saudara. Tidak pernah sama lagi, bahkan saya membayangkan, memang gak ditulis dalam Alkitab. Setelah mereka keluar dari Taman Eden, suami istri pertama ini mungkin bertengkar saudara, salah-salahan, gara-gara kamu dengerin perkataan setan. Si Hawa berkata, lah kamu suami juga tak tawari buah mau aja nggak ngelarang. Ya, keluar mungkin berantem saudara, saling marah, saling menyalahkan sampai beberapa waktu. Jadi saudara penting untuk kita hidup dalam ketaatan, karena kalau kita taat kepada perintah Tuhan, kita akan tinggal di Eden. Ini tempat keriangan, tempat sukacita, ya saudara, tempat kesenangan. Hari-hari ini mungkin banyak orang gak lagi bisa sukacita, gak lagi bisa senyum saudara. Senyumnya kalau pas ke gereja aja ketemu hamba Tuhan di depan atau asar di depan, shalom, shalom, udah saudara. Habis itu gak sukacita lagi. Saudara kasih Tuhan, di dunia ini saudara, ada seorang pengarang buku namanya Lee Kai-fu. Saudara, mungkin Anda nggak pernah dengar saudara. Ya ini adalah seorang pengarang buku namanya Lee Kai-fu. Suatu hari Bapak Lee Kai-fu ini menerbitkan sebuah buku saudara. Buku ini judulnya begini, How to Change Your Wife in 30 Days. Artinya apa? Bagaimana caranya mengubah istrimu dalam 30 hari, dalam 1 bulan. How to change your wife in 30 days. Begitu buku ini dijual, saudara, ke pasaran,
dalam 1 minggu terjual 2 juta kopi, saudara. Hanya dalam waktu 1 minggu, 2 juta suami membeli buku ini, saudara. How to Change Your Wife in 30 Days, saudara. Namun, saudara, beberapa waktu kemudian, barulah penerbit buku ini menyadari bahwa judulnya ternyata salah cetak, saudara. Ya, judul yang benar adalah How to Change Your Life in 30 Days. Jadi harusnya how to change your life, bukan how to change your wife, saudara. Atau artinya bagaimana mengubah hidupmu dalam 30 hari. Akhirnya buku itu ditarik, saudara, dibetulkan judulnya, dicetak ulang, lalu dipasarkan lagi. Sekarang judulnya How to Change Your Life in 30 Days. Dalam waktu 2 minggu, hanya terjual 3 buku, saudara. Ya, kalau judulnya How to Change Your Wife, dalam 1 minggu 2 juta saudara yang beli, suami-suami. Tapi kalau tulisannya How to Change Your Life, 2 minggu cuman laku 3, saudara. Pertanyaannya, mengapa buku yang judulnya salah cetak itu lebih laris? Karena rupanya banyak suami ingin mengubah istrinya, saudara. Ya, tetapi tidak mau dirinya berubah. Ya, banyak suami pengen istrinya berubah, saudara. Tetapi nggak mau kalau dirinya yang berubah. Pengennya ya istrinya yang harus berubah, bukan saya yang harus berubah, saudara. Nah, ini sama juga sebetulnya. Ada banyak orang pengen hidup bahagia, tetapi nggak mau taat pada perintah Tuhan. Mau hidup bahagia dengan caranya sendiri dan berharap Tuhan memberikan dia kebahagiaan. Nggak bisa, saudara. Ya, dia ingin Tuhan yang berubah, membahagiakan dia. Tetapi ia sendiri tidak mau berubah untuk taat kepada firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana hidup dalam sukacita, bagaimana hidup dalam kebahagiaan. Ya, baik di keluarga kita, ketika kita menjalani hari-hari kita setiap hari, termasuk ya apapun dalam hidup kita, saudara. Caranya adalah dengan taat akan perintah Tuhan. Taat kepada perintah Tuhan memang tidak selalu mudah. Tidak selalu mudah. Tetapi firman Tuhan katakan taat akan menghadirkan Eden dalam hidup kita. Keriangan, kesenangan, dan sukacita adalah bagian yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mau berjuang untuk hidup taat kepada kehendak Tuhan. Ya, saudara, ini arti kedua dari Eden. Lalu yang ketiga, apa arti Eden? Eden itu disebut juga dengan paradise. Bahasa Arabnya adalah firdaus, saudara. Kata paradise itu berasal dari kata aslinya paradeisos. Kata paradeisos ini berasal dari kata Persia kuno, pairidaesa, saudara. Paradise di dalam Alkitab ditulis dengan paradeisos, dan kata ini berasal dari kata Persia kuno, pairidaesa. Kata pairidaesa ini artinya adalah taman yang berpagar tembok, saudara. Taman yang berpagar tembok, itulah Eden, paradise, pairidaesa, saudara. Ini bicara tentang satu tempat yang di atasnya ada anugerah Tuhan yang memagari atau melindungi kehidupan orang-orang yang ada di dalamnya, saudara. Dikatakan pagarnya itu tembok. Ya. Jadi kita bisa bayangkan Taman Eden itu kayak benteng, saudara. Tamannya indah, berkatnya banyak, orangnya di dalam sukacita, dan ada benteng melindungi taman itu, tembok, saudara. Dan temboknya itu sangat kuat karena temboknya adalah Tuhan sendiri, saudara. Memagari, menjagai taman itu. Saudara, Alkitab memberikan satu contoh yang bagus sekali tentang yang namanya pagar ini, saudara. Tembok perlindungan ini. Mari saya ajak kita lihat Alkitab kita. Di dalam Ayub pasal yang pertama, kita baca ayat yang pertama, ayat 1, lalu kita lompat ke ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama, kemudian lompat ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub.
Orang itu saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dengan kata lain, Ayub ini taat hidupnya. Saleh, benar saudara, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Apa ini? Taat. Apa yang terjadi dengan hidup Ayub? Lompat ke ayat 7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Tuhan bilang, gak ada yang taat kayak Ayub ini. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Ayat 10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu, saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, Ayub ini hidupnya taat. Karena dia taat, dia tinggalnya di Eden, saudara. Ada pagar tembok yang melindungi dia, saudara. Ada pagar ekonomi, saudara. Ada pagar keluarga, ada pagar kesehatan, dan ada pagar nyawa. Kalau kita baca kisahnya Ayub, pagar ekonomi ini dibuka oleh Tuhan, diizinkan saudara, habis hartanya saudara. Pagar keluarga dibuka oleh Tuhan, keluarganya hancur saudara. Pagar kesehatan dibuka oleh Tuhan, dia kena barah sampai mengerikan saudara. Pagar nyawa tidak dibuka oleh Tuhan, dia enggak mati. Jadi saudara kasih Tuhan bisa bayangkan kalau anak Tuhan, pagar-pagarnya enggak ada saudara. Hidupnya bakal enggak enak saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, ketika anak Tuhan tinggal di Eden dalam ketaatan, ada pagar yang melindungi hidupnya. Dan iblis tidak bisa menyentuh dia, kecuali Tuhan mengizinkan. Ada perlindungan daripada Tuhan saudara. Inilah yang namanya Eden atau taman yang berpagar tembok. Kalau kita hidup taat, ada pagar Tuhan yang seperti benteng dalam hidup kita. Ini alasan pertama mengapa penting untuk kita hidup dalam ketaatan. Karena ketaatan akan buat anak Tuhan tinggal di Eden. Tempat berkat Tuhan, tempat sukacita ada perlindungan Tuhan, ada benteng yang luar biasa saudara. Nah saudara kasih Tuhan, berapa banyak dari saudara mau tinggal di Taman Eden? Coba angkat tangan. Berkatnya melimpah, perlindungannya nyata. Mau tinggal di Eden, saudara? Haleluya, saudara. Kuncinya satu, taat, saudara. Ya, yang kedua, mengapa penting untuk kita hidup taat? Alasan pertama tadi ya, saudara. Karena kalau kita taat, kita akan tinggal di Eden. Alasan yang kedua, kenapa penting untuk hidup taat? Karena hidup tidak taat, itu harganya mahal, saudara. Alasan pertama, kalau kita taat, kita tinggal di Eden. Alasan kedua, karena kalau kita nggak taat, harganya mahal. Saya ajak kita baca Alkitab kita, Kejadian 3, ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Kejadian 3 ayat 8 sampai 10. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Saudara kasih Tuhan, jika kita lihat kisah dan Adam dan Hawa, ada satu hal yang terjadi setelah mereka tidak taat, yaitu di ayat 10, kata takut muncul untuk pertama kalinya di dalam Alkitab kita, saudara. Sebelum itu, Adam dan Hawa tidak kenal apa yang namanya takut. Mereka hidup dalam anugerah Tuhan, di tanah yang diberkati Tuhan, berkatnya berlimpah-limpah, Tuhan memagari hidup mereka, dan terutama mereka punya hubungan yang hangat
dengan Tuhan. Tetapi begitu mereka tidak taat, rasa takut keluar, saudara. Dan rasa takut yang muncul adalah takut ketemu Tuhan, saudara. Ya, takut ketemu Tuhan. Karena mereka menyadari mereka sudah berbuat salah. Hidup mereka yang tadinya begitu dekat dengan Tuhan, langsung menjadi jauh sekali. Sehingga ketika Tuhan datang, yang biasanya ketika mereka lihat Tuhan, saya percaya mereka berkata, oh Tuhan selamat datang. Ya. Tapi hari itu ketika Tuhan datang, mereka bersembunyi, saudara. Mereka takut ketemu Tuhan. Mereka merasa Tuhan itu sekarang jauh dengan mereka, saudara. Saudara, menurut saya, Adam dan Hawa ini mungkin ya saudara, mungkin tidak menyangka bahwa ketidaktaatan mereka hari itu harus mereka bayar dengan harga yang mahal. Dan saudara kasih Tuhan, ini satu hal yang harus kita sadari tentang ketidaktaatan kepada Tuhan. Ketidaktaatan itu tidak gratis, saudara. Ketidaktaatan tidak gratis. Sama seperti kita taat dan kita dapat Eden. Ketidaktaatan juga ada harganya, saudara. Dan seringkali harganya itu mahal sekali. Saya kasih contoh saja. Seorang siswa yang sekolah di satu sekolah, tapi dia terus saja tidak taat kepada peraturan sekolah. Kira-kira dapat hukuman enggak, saudara? Dapat hukuman. Bahkan kalau dia terus tidak taat, dia akan di drop out dari sekolah itu. Diusir keluar dari sekolah itu. Kalau ada seorang pegawai kerja di satu perusahaan, dia terus tidak taat kepada peraturan perusahaan itu, dia akan dapat teguran, saudara. Tapi kalau dia terus tidak taat, dia akan dikeluarkan dari perusahaan, dia akan dipecat dari perusahaan, dari pekerjaannya, saudara. Demikian juga dengan ketidaktaatan kepada perintah Tuhan. Ada harga yang harus dibayar. Dan luar biasanya Alkitab menceritakan banyak kisah yang demikian. Supaya kita menyadari jangan hidup dalam ketidaktaatan. Beberapa contohnya, pertama kalau Anda baca Alkitab. Ada kisah Adam dan Hawa yang baru saja kita baca. Mereka hilang baju kemuliaannya, saudara. Mereka malu, menyadari loh kok telanjang. Kemarin pakai baju kemuliaan, kok hari ini gak ada. Lalu diusir dari Taman Eden. Contoh yang lain, Anda akan ketemukan Saul, raja pertama Israel. Ketika dia tidak taat, Tuhan berkata, aku menolak engkau jadi raja. Diganti oleh Daud, saudara. Itu dampaknya ketidaktaatan. Lalu Daud tidak taat. Ya diganti Daud kan. Daud tidak taat. Dia mengambil istri orang, saudara. Dan anak mereka mati kena tulah, saudara. Simpson tidak taat. Walaupun dia Superman. Mati dengan cara yang menyedihkan. Yunus tidak taat. Dimakan ikan besar. Tinggal di perutnya. Di perut ikan itu 3 hari, saudara. Sebelum dia bertobat dan dimuntahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dengan begitu banyak kisah ketidaktaatan di dalam firman Tuhan. Apakah kita masih mau meneruskan kisah itu, saudara? Alkitab mencatat banyak kisah orang gak taat dan dampaknya dan harganya. Nah pertanyaannya, kita jadi anak Tuhan. Apakah masih mau memperpanjang daftar itu dengan ketidaktaatan yang mungkin kita lakukan, saudara? Tidak taat itu harganya mahal sekali. Ketika manusia tidak taat, Tuhan Yesus harus bayar dengan nyawanya, saudara. Sangat mahal ketidaktaatan itu. Harganya sangat mahal. Jadi saudara kasih Tuhan, penting sekali kita belajar dari kisah Adam dan Hawa ini, saudara. Jaga hidup kita dalam ketaatan. Karena sekali lagi tidak taat, tidak gratis, saudara. Ada harga yang perlu kita bayarkan karena ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Nah saudara kasih Tuhan, hari ini inilah pesan Tuhan buat kita semua. Kita belajar pentingnya untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Karena yang pertama kalau kita taat, kita akan dibawa Tuhan tinggal di Eden. Penuh sukacita, ada berkat Tuhan di sana, ada perlindungan Tuhan di sana, ada tembok Tuhan dalam hidup kita. Dan kedua, tidak taat itu tidak gratis. Ada harga yang harus dibayar. Karena itu saudara kasih Tuhan, saya ajak kita semua, mari tetap setia, taat kepada perintah Tuhan. Mungkin hari-hari ini rasanya susah,
untuk taat dengan kondisi yang mungkin saya nggak tahu saudara alami. Tapi taat kepada Tuhan selalu adalah pilihan yang terbaik buat anak-anak Tuhan, saudara. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu, biar firman boleh jadi rema buat hidup kami, supaya kami terus Tuhan mengembangkan ketaatan kami di hadapan-Mu, terus berusaha Tuhan, hari ke hari lebih baik, lebih taat dan lebih taat lagi kepada kehendak-Mu, kepada perintah-Mu Tuhan yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa, berikanlah kami hati yang lembut, yang mau taat dan tidak mengeraskan hati untuk mengikuti kehendak-Mu dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semua untuk kemuliaan-Mu saja. Haleluya, amin, haleluya. Ya, shalom jemaat yang kasih Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan dari GPI Semarang Indah. Untuk informasi yang pertama, kebaktian kita ibadah re-onset di minggu depan di tanggal 21 November 2021 masih diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh pendeta muda Samuel Lloyd Praitno. Dan bagi jemaat pun bisa hadir dalam ibadah onsite, dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada pukul 5 sore hari di channel YouTube GPI Semarang Indah. Dan minggu depan di dalam ibadah onsite akan diadakan sakramen perjamuan kudus, dan bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti sakramen ini secara online, dapat terlebih dahulu menyiapkan roti dan anggur secara mandiri. Yang selanjutnya adalah pemberkatan nikah. Pada tanggal 28 November 2021 akan diteguhkan di dalam pernikahan kudus Saudara Tan Geri Pratama, putra dari Bapak Ibu Bambang Handoko, dengan Saudari Francisca Edelin Sijaya, putri dari Bapak Ibu Sumarsono Mertaguna. Untuk mendukung dan memeriahkan ibadah ucapan syukur tahun baru, GPI Semarang Indah menawarkan kaos seragam yang akan kita pakai bersama-sama di dalam acara ucapan syukur tahun baru pada tanggal 2 Januari 2022. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin ikut berpartisipasi, dapat memesan terlebih dahulu kaos yang kami sediakan tersebut. Untuk info lebih lanjut dapat dilihat pada poster yang ada. Dan penawaran yang kami berikan bersifat tidak wajib, dan apabila Bapak Ibu tidak memiliki dan memakai seragam tersebut, Bapak Ibu dapat tetap hadir dalam ibadah ucapan syukur yang akan kami adakan pada tanggal 2 Januari 2022. Dan bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan, nanti amplop persembahan bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Yang terakhir, kembali kami mengingatkan kepada Bapak Ibu saudara sekalian untuk tetap menjalankan protokol 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas karena pandemi belum usai. Dan setelah menerima doa berkat, kami menghimbau Bapak Ibu bisa segera pulang ke rumah masing-masing guna mencegah terjadinya kerumunan. Ya, Tuhan memberkati, dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima doa berkat. Saya mengundang Bapak bisa berdiri bersama-sama dan kita akan datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya ketika kami belajar Tuhan untuk hidup di dalam ketaatan, Engkau sendiri akan memberkati dan membentengi kehidupan kami semua. Dan kami boleh menerima setiap kebaikan dan anugerah yang indah di dalam kehidupan kami. Karena Tuhan yang menggenapi akan setiap janjinya. Jemaat yang kasih Tuhan, pada saat ini angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah segala usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu. Karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin.